Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Sakaria pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 14 dalam tema meratap tanda pertobatan. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, bahkan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau Bapa kami yang kekal, yang sangat mengasihi kami. Kami ada di hadapan-Mu saat ini, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna terus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu adalah kekuatan rohani bagi kami, yang menguatkan iman kami, yang senantiasa memberikan semangat hidup bagi kami, yang senantiasa memberkati kami. Kami selalu merindukan kebenaran firman-Mu. Maka saat ini Bapa, kami yakin firman-Mu akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dikuasai dengan roh-Mu, bahkan perkataan-perkataan Tuhan ditaruh di mulut hamba-Mu untuk diperkatakan bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Sakaria pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, ada dua perikop di dalamnya. Pertama, pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Kedua, ratapan atas dia yang tertikam. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka. Pada waktu itu akan menjadi seperti Daud dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku akan berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal
dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, minggu kedua bulan Maret kita memasuki minggu sengsara yang kedua, di mana minggu sengsara yang kedua kita diajak untuk menghayati tema meratap tanda pertobatan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meratap itu berarti menangis disertai ucapan yang menyedihkan, mengeluh dan menjerit. Kemudian tanda ada beberapa arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di antaranya arti tanda adalah bukti. Kemudian saudara, kata pertobatan dari kata tobat yang artinya sadar dan menyesal akan dosa, kemudian kembali pada agama atau jalan yang benar, kemudian merasa tidak sanggup lagi, jerah dan tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, saudara-saudara, meratap tanda pertobatan secara letterlek atau secara harafiah dapat diartikan menangis, mengeluh, menjerit sebagai bukti bahwa seseorang sadar dan menyesal akan perbuatan-perbuatan salah atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar di mata Tuhan, sehingga mau mengalami suatu kehidupan yang baru, membaharui hidup kepada Tuhan untuk tidak mengulangi lagi kesalahan atau dosa yang sama. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu berarti tema meratap tanda pertobatan. Di minggu sengsara ini kita diingatkan untuk dapat membenahi kehidupan kita, membereskan kehidupan kita, sebab disadari kita manusia penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Kita sering kali lalai dan hilaf melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan ingin supaya kita hidup mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, dan tidak mengulanginya lagi sebagai tanda pertobatan kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara, mari kita lihat tema ini dalam perspektif kitab Sakaria pasal 12. Nah, saudara yang kekasih, Sakaria berarti Tuhan mengingat. Kitab Sakaria ini adalah kitab yang menceritakan bagaimana bangsa Israel, mereka sudah kembali dari pembuangan di Yerusalem. Sejarah Alkitab mencatat bahwa 70 tahun bangsa Israel dibuang di Babel. Mengapa mereka dibuang? Itu karena dosa dan kesalahan mereka terlampau banyak di hadapan Tuhan. Mereka menomorduakan Tuhan, dan mereka tidak menomorsatukan Tuhan Allah Israel yang disembah oleh nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka melacurkan diri dengan Allah-Allah, dengan ilah-ilah yang ada di sekitar tanah Kanaan. Dan mereka tidak lagi hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Akibatnya Tuhan membuang mereka ke Babel, memakai bangsa lain untuk dapat berperang melawan mereka, sehingga bangsa Babel ini menawan mereka. Ada dalam tawanan di Babel sebagai bangsa tawanan. Mereka sangat menderita dan terasing hidup di negeri orang. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan Allah membuang bangsa Israel, menghukum mereka bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka.
Tapi justru Allah sangat-sangat mengasihi mereka. Ketika mereka dibuang, itu tanda adalah Allah ingin supaya Israel sadar diri, jati diri mereka sebagai umat pilihan Allah yang dikhususkan, yang dikuduskan oleh Tuhan untuk hidup benar di antara bangsa-bangsa yang lain dan menyaksikan kemuliaan Tuhan ada di tengah bangsa Israel. Nah, karena itu wujud kasih sayang Tuhan, Tuhan harus memproses mereka, menggembleng mereka dalam pembuangan. Dan setelah 70 tahun mereka kembali ke Yerusalem. Nah, setelah saudara mereka kembali dari Yerusalem, maka itu berarti bangsa Israel mereka harus merestorasi kehidupan mereka. Baik restorasi secara fisik maupun restorasi secara spiritual. Sebagaimana arti kata restorasi, yaitu mengembalikan atau memulihkan kepada keadaan semula. Nah, restorasi secara fisik itu berarti mereka harus bangun kembali bait Allah yang telah hancur. Karena bait Allah itu adalah tanda kehadiran Allah bagi umatnya. Nah, bait Allah yang dibangun oleh di Yerusalem oleh Raja Salomo begitu megah. Saat mereka dibuang, bait Allah itu hancur. Kini mereka harus merestorasi, mengembalikan bait Allah, membangun kembali bait Allah di Yerusalem, karena sekali lagi bait Allah itu tanda kehadiran Allah. Nah, kemudian saudara mereka juga harus bangun tembok-tembok Yerusalem yang telah hancur akibat dosa mereka. Dan selanjutnya saudara, mereka harus merestorasi spiritual mereka, iman, kerohanian mereka. Artinya hidup takut akan Tuhan itu harus menjadi dasar pegangan hidup bagi bangsa Israel. Dengan kata lain, mereka harus hidup setia, hidup taat dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena itu saudara, tugas Sakaria menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan suara kebenaran, suara pertobatan, supaya bangsa Israel ini dapat merestorasi kehidupan mereka, baik spiritual tetapi juga secara fisik. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, konteks bacaan kita dalam kitab Sakaria pasalnya yang ke-12 ini saudara, menggambarkan bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan Yerusalem dan umatnya. Bangsa-bangsa akan menyerang Yerusalem, namun serangan itu akan menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menghukum musuh-musuh bangsa Yehuda dan melindungi bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Nah, kita lihat saudara, di ayatnya yang pertama, Nabi Sakaria ini dikatakan bahwa dia menyampaikan tentang ucapan ilahi, perkataan-perkataan yang benar dari Tuhan. Dan dia katakan firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Nah, hal pertama saudara yang diingatkan oleh Nabi Sakaria adalah bagaimana Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang Israel. Allah yang meletakkan dasar bumi, Allah yang menciptakan segalanya. Itu berarti hidup bangsa Israel yang kembali dari pembuangan, mereka harus fokus kepada Tuhan, terkonsentrasi kepada Tuhan, meninggalkan dosa mereka, menanggalkan segala perbuatan salah mereka, meratap dan kini harus mengalami perubahan yang besar, yaitu pertobatan, yaitu mau hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, dari bacaan kita ini saudara, ada beberapa kata kunci yang hendak disampaikan kepada kita. Pertama dikatakan bahwa Tuhan akan membuat Israel menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa menjadi pening. Pasu itu adalah piala berisi anggur sebagai tanda penghakiman bagi bangsa-bangsa yang datang berperang menyerang bangsa Israel. Kemudian Tuhan akan membuat bangsa Israel menjadi batu. Saudara, batu itu melambangkan sebuah kekuatan,
sehingga Israel akan menjadi kuat. Bahkan juga saudara, dikatakan dalam bacaan kita, ketika Tuhan Allah membuat bangsa Israel menjadi batu, maka itu berarti susah untuk diangkat, sehingga siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Ini menggambarkan tentang pembentengan, tentang penyertaan, tentang perlindungan yang dinyatakan Tuhan bagi bangsa Israel. Kemudian lagi saudara, dikatakan bahwa pada waktu itu ayatnya yang keempat, demikianlah Tuhan akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Nah, ini melambangkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Kuda itu menggambarkan satu kekuatan, tetapi kuda pun menjadi buta. Karena apa? Karena Tuhan lebih berkuasa, dan Israel harus tahu akan hal itu, bahwa sesungguhnya pembentengan Tuhan ada bagi bangsa Israel. Kemudian lagi dikatakan bahwa Tuhan akan membuat bangsa Israel ini sebagai angloh berapi. Itu berarti bahwa bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan, mereka akan terbakar seperti jerami yang kering. Nah, ini saudara melambangkan lagi bagaimana kebesaran kuasa Tuhan, bahwa bangsa Israel tetap berdiri tegak, berdiri kokoh, karena Tuhan yang betul-betul menjadi kekuatan bagi mereka. Bangsa-bangsa akan kalah, dikalahkan oleh kebesaran kuasa Tuhan, sehingga kita melihat di ayatnya yang kelima. Di sini dikatakan, sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam menyertai mereka. Penduduk Yerusalem, orang Israel punya kekuatan karena Allah menyertai mereka. Dan itu harus diakui oleh bangsa-bangsa lain, bahwa Allah Israel adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa, dan Allah yang ajaib. Kemudian saudara yang kekasih, selanjutnya kita melihat bahwa di ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sini tidak dijelaskan secara nyata siapa sebenarnya yang tertikam itu. Apakah nabi yang sementara menyampaikan suara kebenaran pada waktu itu, atau siapakah dia? Tapi yang pasti saudara, dia yang tertikam itu pada akhirnya, ketika penggenapan janji Allah dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus, maka dia yang tertikam itu menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri yang telah mati, yang disalibkan demi untuk keselamatan kita, membebaskan kita dari segala dosa kita, seperti bangsa Israel dibebaskan, dilepaskan oleh Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ayatnya yang ke-10 sampai ayat 14. Di situ adalah ratapan, bahwa ratapan setiap bangsa atau setiap suku, mereka meratap sendiri-sendiri, istri mereka meratap sendiri. Itu menggambarkan bahwa pertobatan itu dimulai dari diri sendiri. Pertobatan secara kolektif bersama-sama, tetapi yang mengaku dosa itu harus masing-masing pribadi. Sebab masing-masing pribadi tahu apa dosa yang ia lakukan, sehingga dengan meratap menyesali semua dosa, mau bertobat hidup benar di hadapan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa makna kitab Sakaria ini di tengah-tengah kita yang sementara ada dalam perenungan Minggu Sengsara? Pertama saudara, sebagaimana tema ibadah kita meratap tanda pertobatan. Itu berarti bahwa di Minggu Sengsara, seperti yang saya katakan di awal khotbah tadi, bahwa kita harus menyesali semua dosa kita. Kita melihat ke dalam diri kita,
ada introspeksi dalam diri kita untuk kita dapat membenahi kehidupan kita, membereskan kehidupan kita, menanggalkan segala manusia lama yang membuat konsentrasi hubungan kita dengan Tuhan itu terabaikan, bahkan hubungan dengan sesama juga jadi renggang. Nah, itu berarti bahwa kita benahi betul-betul kehidupan kita, tanggalkan apa yang lama, tinggalkan dosa. Kita bermohon supaya kita tidak terantuk pada dosa, pada kesalahan yang sama. Dan memohon Roh Kudus untuk dapat mengubahkan kehidupan kita. Ada pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebab ada kalanya saudara, kita sering kali mengaku dosa kepada Tuhan. Hari ini mengaku dosa, besok backing dosa lagi. Lusa kita buat lagi pertobatan, minta ampun dan seterusnya. Karena kita pikir Tuhan Maha Kasih. Tidak demikian saudara. Kita yang sudah mengenal Kristus, yang sudah tahu apa yang benar, kita harus merubah kehidupan kita 100%, 100% untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Walaupun tidak mudah, tapi itulah konsekuensi kita sebagai orang percaya. Hidup benar di hadapan Tuhan, bahkan disaksikan oleh orang lain. Sebab ketika saudara kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti bahwa kita ada dalam dimensinya Tuhan. Ada dalam ukuran-ukuran kebenaran firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan dengan standar kita manusia. Sebab hidup sesuai dengan dimensi Tuhan, standarnya Tuhan adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Allah. Walaupun memang tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Tapi itulah saudara. Kita manusia ini hanyalah debu. Tapi Tuhan memberikan kita hikmat. Menjadikan kita sebagai manusia yang paling mulia. Ciptaan yang paling mulia. Dan Tuhan Allah memberikan kepada kita akal budi supaya kita bisa bedakan mana yang baik boleh dilakukan dan mana yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Karena itu saudara yang kekasih, kita terus diingatkan, meratap tanda pertobatan. Itu berarti kita mengintrospeksi diri, bereskan kehidupan kita, benahi kehidupan kita. Apa yang harus ditanggalkan, dibuang, ditinggalkan, kita tanggalkan. Dan kita berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita pertahankan, mari kita pertahankan itu. Agar supaya kehidupan kita menjadi bukti bahwa kita hidup memuliakan Tuhan. Sebab saudara, hidup memuliakan Tuhan adalah apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan, apa yang kita lakukan itu menjadi testimoni kita, menjadi kesaksian kita. Di dalamnya nama Tuhan terus diagungkan dan dipermuliakan. Karena itu saudara, mari di minggu-minggu sengsara ini kita ada dalam penghayatan, kita ada dalam perenungan bagaimana Yesus yang tidak bersalah, tapi dia harus menderita demi untuk memberikan pengampunan dan keselamatan bagi kita. Kita ungkapkan itu melalui hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah hidup nyata kita. Melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang bermanfaat di hadapan Tuhan, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Kemudian saudara yang kekasih, yang kedua dari bacaan kita adalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti bangsa Israel, Tuhan membuang mereka ke Babel. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan hentar mereka kembali ke Yerusalem. Sebagai bukti tanda Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan memproses mereka sedemikian rupa supaya mereka sadar akan jati diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Maka demikian pun saudara, dalam situasi apapun, Tuhan tetap beserta kita. Dia Immanuel. Bahkan dia tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kasihnya selalu ada nyata. Sehingga ketika kita bisa menikmati hari-hari hidup, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melayani. Itu karena kasih setia Tuhan bagi kita. Ada orang yang bertanya begini saudara, apakah Tuhan masih mengasihi kita sampai saat ini? Dan karena Tuhan mengasihi kita, mengapa Tuhan izinkan virus COVID-19 ini
melanda dunia, memporak-porandakan semua sendi kehidupan, baik ekonomi, spiritual, sosial, bahkan sebagainya. Apakah itu tanda kasih Tuhan? Nah, itulah saudara, seperti Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel, Tuhan menyatakan juga kepada kita. COVID-19 yang melanda dunia sampai sekarang, bahkan sekarang ini virus atau varian baru yang sangat menggila yaitu Omikron, itu menyadarkan kita bahwa betapa rapuhnya kita, betapa terbatasnya kita, sehingga kita mengakui kebesaran Tuhan, otoritas Tuhan, Dia di atas segala-galanya. Karena virus COVID-19 membuat semua bangsa berdoa, bermohon kepada Tuhan Allah, meratap di hadapan Tuhan. COVID-19 ini membuat semua orang hanya mengakui kedaulatan dan kebesaran Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang dapat mematikan virus ini. Saya yakin saudara sebagai orang beriman, kita masih tetap berdoa. Kita masih tetap berharap hanya Tuhan Allah yang memulihkan alam semesta. Hanya Tuhan Allah yang sanggup mematikan virus ini. Sehingga kita sadar bahwa hanya kepada Tuhan kita bergantung, berharap dan berserah. Tidak ada lain, kuasa lain di dunia ini yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Karena itu juga saudara, saya yakin virus COVID-19 yang masih ada di sekitar kita membuat kita sadar untuk membereskan kehidupan kita. Membuat kita sadar bahwa hidup kita ini ada dalam kendali Tuhan, dalam genggaman Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Tapi kita percaya kasih Allah begitu sempurna, begitu nyata. Bahkan saudara, ketika apa yang kita hadapi, baik virus 19 tapi juga pergumulan-pergumulan hidup yang lain, kita imani bahwa itu seizin Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang ada di depan kita diizinkan Tuhan. Kita hadapi, kita lewati supaya kita berserah kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan dan mengakui kedaulatan Allah di atas segala-galanya. Nah, karena itu saudara yang kekasih, mari seperti bangsa Israel juga. Ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka harus merestorasi kehidupan mereka. Merestorasi spiritual mereka, iman mereka, kerohanian mereka. Maka itulah juga kehidupan kita, merestorasi kehidupan kita. Karena saat ini saudara, di akhir zaman, ada banyak orang yang sering kali hidup jauh dari Tuhan, melakukan apa yang tidak benar dan menganggap bahwa diri mereka yang paling hebat, diri mereka yang paling pintar, diri mereka yang paling berpengaruh, sehingga kadangkala menomorduakan Tuhan. Tapi dengan kenyataan sekarang ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita meratap, mari kita bermohon, mari kita meminta agar supaya pemulihan Tuhan dapat kita alami. Tuhan sendiri dengan kuasanya merestorasi hati kita, merestorasi pikiran kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan persekutuan kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan tetap mengasihi kita dimanapun kita berada. Tuhan kasih-Nya akan senantiasa menjangkau kita, sehingga yakinlah kita bahwa penyertaannya begitu hebat dan dahsyat menjadi bagian kehidupan kita. Mari di minggu sengsara ini kita renungkan kesengsaraan Yesus. Mari kita renungkan kehidupan kita dengan selalu melihat pada kemuliaan Tuhan. Saya yakin hidup Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Mari kita meratap sebagai tanda pertobatan kita. Hidup baru di hadapan Tuhan. Hidup yang senantiasa diubahkan, diproses, dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan. Itulah hidup yang diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan lagi melalui firman-Mu, agar supaya kehidupan kami boleh mengalami satu proses pemulihan dari Tuhan. Meratap sebagai tanda pertobatan untuk tidak terantuk pada kesalahan yang sama, tapi ada pembaharuan diri. Kami boleh benahi dan bereskan hidup kami, berkenan di hadapan Tuhan. Kami tinggalkan dosa kami. Kami mau hidup baru bersama-Mu ya Tuhan Allah.
dan biarlah kami terus mengalami kasih setia Tuhan. Maka terpujilah Engkau Tuhan, firman-Mu Engkau meteraikan di hati dan pikiran kami, untuk kami terjemahkan dalam hidup nyata setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun mereka berada, kiranya mereka terus dipelihara, dipagari, dilindungi, diberkati oleh Tuhan Allah. Dan kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus bermohon kiranya Bapak Ibu akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, berikanlah komentar. Jikalau Bapak Ibu berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.